Assalamualaikum, semangat pagi dengan sahabat pemuda 32. Masih bersama UGJ Berisik, UGJ Berbincang Asik. Sahabat, di part yang pertama kita telah bahas tentang nilai. Betapa pentingnya nilai, kemudian makna, dan fokus tujuan dari nilai itu sendiri. Nah, kali ini kita akan masih berlanjut berbincang dengan Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati yang juga merupakan akademisi dari kampus tempat. Kali ini kita mengenal dengan kecerdasan. Tentunya kecerdasannya adalah kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan intelektual. Selamat pagi, Prof. Ketemu lagi di UGJ Berisik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UGJ Berisik, sahabat pemuda 32. Ya, senang sekali, Prof. Di yang part 1 kemarin kita berbincang tentang nilai, Prof, ya. Nah, ini masih berlanjut, Prof. Banyak juga yang minat dan bertanya tentunya. Selain nilai, apalagi begitu, Prof? Makanya ini kita lanjut perbincangan di UGJ Berisik, UGJ Berbincang Asik tentang kecerdasan. Nah, kecerdasannya kita bagi dulu, Prof, ya. Kecerdasannya kali ini kita kecerdasan intelektual masih. Nah, di kecerdasan intelektual tentunya kami ataupun sahabat pemuda 32 ingin mengetahui keterkaitan dari kecerdasan intelektual ini dengan sikap, perilaku dari individu ataupun person. Itu seperti apa dan bagaimana tuh, Prof? Oke, terima kasih Bu Maya. Jadi apa hubungannya antara kecerdasan intelektual dengan sikap dan perilaku kita kini dan di masa yang akan datang? Begini, sesungguhnya ya, orang yang mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi itu tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuannya menjaga sikap dan perilakunya yang baik di masyarakat. Karena kecerdasan intelektual itu wujud dari satu pengukuran inteleknya, tetapi tidak pada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya. Jadi belum tentu orang yang cerdas secara intelektual kemudian dia mampu menjaga diri dan mendasarkan diri perilaku dan sikapnya pada norma dan pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Mengapa? Kalau saja orang yang cerdas intelektual itu kemudian secara otomatis berbanding lurus dengan kemampuannya menjaga sikap perilaku merujuk pada norma dan nilai, maka negara ini aman gitu kan, ya kan? Iya. Jadi ada kecerdasan lain selain kecerdasan intelektual. Tetapi kalau begitu, pentingkah kecerdasan intelektual? Penting. Nah, itu betul, penting. Prof. Kecerdasan intelektual itu penting karena orang yang nggak cerdas secara intelektual, kemudian dia akan dibodohi orang lain. Tapi orang cerdas intelektual saja, kebanyakan nanti membodohi orang lain. Jadi lengkapnya kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang itu nanti akan terhindar dari membodohi dan dibodohi. Begitu. Kalau sudah terjadi begitu, aman negara ya, Prof, ya? Aman negara. Jadi sahabat pemuda 32, memang kecerdasan intelektual sangat penting. Nah, kecerdasan intelektual ini bisa ditempuh di pendidikan formal tentunya, pendidikan ya, Prof, formal, ya? Betul. Sampai dengan bisa menempuh sampai dengan pendidikan tinggi, dan di sekitar kita sudah tersedia Universitas Swadaya Gunung Jati yang akan mengantarkan itu. Namun demikian, tadi disampaikan oleh Prof Mukarto bahwa kecerdasan intelektual juga tidak cukup, tetapi juga harus dibarengi dengan sikap dan perilaku untuk memberikan pandangan-pandangan, kemudian pencerahan-pencerahan ke masyarakat, ya, Prof, ya. Ada kecerdasan lain selain kecerdasan intelektual. Ada kecerdasan lain selain dari kecerdasan intelektual ini yang harus digarisbawahi ya, sahabat pemuda 32. Nah, Prof, untuk mendapatkan itu, Prof, untuk mendapatkan kecerdasan lain tadi, begitu kan, agar masyarakat yang ataupun sahabat pemuda 32 yang sudah mempunyai kecerdasan intelektual
harus dibarengi dengan sikap perilaku, tidak membodohi masyarakat dan tidak dibodohi. Begitu, Prof. Nah, ini untuk dirinya, untuk masyarakat atau untuk negara, kaitannya kemana nih, Prof? Ya begini, saya ambil contoh ya, saya ambil contoh. Lengkapnya seseorang itu, lengkapnya dia mesti memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, ketika seseorang hanya memiliki dua saja misalkan, bahkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, itu juga masih akan orang tersebut mempunyai potensi yang amat sangat besar untuk membodohi orang. Gitu tuh. Mengapa? Karena kita ambil contoh ya, kita ambil contoh saja. Misalkan seseorang, ya, dia mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, cerdas dia secara intelektual, secara emosional juga dia cerdas. Artinya apa? Kecerdasan emosional itu, contoh gampangnya, dia mempunyai kemampuan menempatkan diri di tengah-tengah orang lain. Ketika dia berada di situ, orang lain merasa enjoy, merasa nyaman. Ketika dia mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, orang-orang tersebut akan mengikuti, ya, karena dia bisa diterima di situ. Artinya dia bisa mampu membawa orang untuk bersama-sama dirinya, ya, terpengaruh. Salah satu contohnya, ya. Betul. Nah, ini berbahaya kalau misalkan hanya itu saja. Contoh, seseorang mencalonkan diri sebagai anggota dewan, anggota DPR misalkan. Anggota DPR itu cerdas secara intelektual. Tidak mungkin dia bisa masuk menjadi anggota dewan kalau dia secara intelektual dia nggak cerdas. Emosional dia juga cerdas. Karena apa dia? Karena orang percaya sama dia. Dia mampu menggiring opini publik untuk memilih dirinya, gitu ya? Ya kan? Iya, mampu menggiring opini publik untuk memilih dirinya. Dia mampu meyakinkan orang. Tetapi kalau dia tidak memiliki kecerdasan yang lain, kecerdasan spiritual, maka kemampuan kecerdasan intelektual dan emosional itu hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri, meraih apa yang dia inginkan dengan memanfaatkan orang lain. Nah, ini menarik ya, Prof. Prof kan memimpin sebuah universitas besar di kota Cirebon tentunya ya. Dan Prof mempunyai ataupun ada kewenangan mengambil satu kebijakan untuk mewujudkan itu. Karena Prof selaku akademisi sadar betul nih, Prof. Sadar betul bahwa Sahabat Pemuda 32 ketika bergabung dengan Universitas Swadaya Gunung Jati tidak harus dan tidak akan hanya mendapatkan keilmuan untuk membangun dari kecerdasan intelektualnya, Prof. Apa dan bagaimana nih, Prof, target dari Prof sendiri memimpin universitas besar untuk mewujudkan yang tadi Prof sampaikan? Oke, ya, sesungguhnya Universitas Swadaya Gunung Jati sadar betul bahwa mencetak sumber daya manusia yang unggul, mencetak sumber daya manusia yang mumpuni, tidak melulu kita membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan yang ukurannya adalah kecerdasan intelektual yang mereka dapat peroleh dan kita berikan melalui pembelajaran di kelas. Transfer ilmu pengetahuan dari para dosen kepada mahasiswanya, ya, kita sadar betul bahwa itu tidak cukup. Ya. Maka upaya kita adalah bagaimana memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk juga dia mengasah kecerdasan emosionalnya, mengasah kecerdasan spiritualnya. Yaitu dengan apa? Kita sediakan begitu banyak organisasi-organisasi kemahasiswaan yang secara resmi yang bisa diikuti oleh semua mahasiswa sesuai dengan pilihannya, ya kan? Karena di sana mereka dapat melatih bagaimana dia mampu meyakinkan orang, bagaimana dia mampu memimpin, bagaimana dia mampu berkomunikasi dengan baik, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi juga ada satu organisasi kemahasiswaan yang rujukannya adalah pada aspek religius, ya kan? Mengapa? Supaya mereka mempunyai kecerdasan spiritual. Setelah dia cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, lalu kemudian tujuannya untuk apa? Mau kemana mereka? Nah, ini yang kita perhatikan. Ya. Tujuannya tentu karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena Tuhan yang Maha Kuasa. Semua yang dilakukan itu harus merujuk. Nah, kalau sudah rujukannya ke sana, maka ada rambu-rambu yang membatasi, nanti ada koridor yang membatasi mereka untuk bersikap dan berperilaku. Ujungnya kita tidak ingin mahasiswa kita kelak ketika sudah berhasil menduduki jabatan tertentu, berhasil di masyarakat, kemudian dia terjebak dalam perilaku korupsi. Aduh, jangan deh ya, jangan sampai ya Prof ya. Iya. Ya, karena apa? Karena kecerdasan spiritualnya itu amat sangat rendah. Nah, itu semua dapat diraih dengan bergabung dengan Universitas Swadaya Gunung Jati tentunya Prof. Betul. Jadi di Universitas Swadaya Gunung Jati, sahabat pemuda 32 semuanya lengkap. Anda ingin membangun, mengembangkan intelektual, ataupun untuk membangun, ataupun belajar berorganisasi, bermasyarakat, kemudian ada sisi-sisi religi dan seterusnya, semuanya lengkap di Universitas Swadaya Gunung Jati. Nanti setelah ini kita juga akan lanjut kembali mengenai pembahasan yang lebih menarik lagi ya. Nah, untuk itu nanti tetap ikuti kami di part berikutnya. Namun jangan lupa Anda sahabat pemuda 32 untuk bergabung menjadi keluarga kami, keluarga di Universitas Swadaya Gunung Jati dengan klik register.ugj.ac.id. Tentunya Universitas Swadaya Gunung Jati, universitas besar, terpilih, terpercaya, pilihan pasti, pas di hati. Salam UGJ berisik, UGJ berbincang asik. Skill apa yang harus dibekali oleh sahabat pemuda 32? Kalian jangan hanya berkutat pada kosan, kampus, kantin, kosan, kampus, kantin. Sebenarnya pemilahan antara hard skill, soft skill itu seperti apa? Terutama dari soft skill-nya, Prof.